Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita diskusi tentang mental model. Kalau sebelumnya kita diskusi tentang personal mastery yang harapannya adalah kita bisa paham bagaimana menjadi individu yang lebih efektif karena kita selalu memiliki dan memperbaiki visi kita, dijelaskan seperti apa visinya, kemudian kita pahami realitasnya, lalu kita coba mencapainya dengan sebaik-baiknya, dan kita sabar serta memfokuskan energi untuk mencapai visi itu. Dan jadilah kita orang yang betul-betul menguasai personal kita masing-masing, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Nah, itu adalah penguasaan pribadi. Pada sisi lain, dengan misalnya kita seru berhasil ya, ini juga ada semacam balancing bahwa kita pun harus melihat bagaimana orang lain juga mesti berhasil. Bagi melihat sekitar kita ya. Nah, ini yang barangkali kita lihat ya. Ternyata di diri kita itu kita memiliki apa yang disebut dengan realitas ya. Karena itulah maka diskusi kita akan mendiskusikan tentang apa itu mental model, kemudian bagaimana manfaatnya dan bagaimana kita menerapkan mental model sesuai supaya apa? Supaya jangan hanya kita yang berhasil tetapi kita membentuk sebuah organisasi yang berhasil dan juga yang belajar bersama-sama untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita sendiri. Nah, mental model apa sih? Pada dasarnya memang kita ini ada realitas yang selamanya kita memiliki dua. Ada realitas yang memang asli itu di luaran, di lapangan gitu, yang sebenarnya seperti apa. Tapi ada realitas yang di benak kita gitu. Nah, jadi di benak kita inilah yang disebut dengan mentally inside gitu ya. Jadi itulah ada model di kepala kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mental model ini memang akan mengarahkan kepada pembuatan keputusan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang di kepala kita, itulah yang kemarin kita membuat keputusan dan actionnya sebenarnya itu ya. Jadi berdasarkan apa yang ada di benak kita. Padahal barangkali di luaran nggak seperti itu. Jadi disinilah pentingnya kita balancing ya. Jadi mental model itu penting untuk kita pahami supaya kita bisa menerapkannya yang lebih sesuai dengan realitas yang sebenarnya gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pada dasarnya, kalau kita misalnya memiliki keyakinan bahwa ini bisa dipercaya, maka orang itu bisa kita percayai kan begitu. Tapi kalau di kepala kita tidak percaya, kita selalu misalnya skeptik dengan orang lain, maka kita ketika ketemu orang akan selalu skeptik. Kenapa? Karena lensa yang kita pakai seperti itu. Jadi mental model pada dasarnya adalah lensa kita melihat realitas di sekitar kita seperti apa. Gitu. Yang kedua, eh, mental model itu pada dasarnya merupakan struktur ya yang kita terapkan terhadap realitas itu gitu ya. Tadi lensa untuk melihat, sekarang ada struktur yang kita terapkan pada realitas seperti itu. Yang berikutnya adalah mental model juga sebagai sebuah framework di dalam kita menerjemahkan realitas. Oh, itu seperti itu, oh, di kepala kita seperti ini. Jadi kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah mental model juga merupakan dasar untuk membuat pilihan dan kita membuat tindakan seperti apa. Nah, kenapa penting mental model itu?
kita pelajari dalam konteks membangun learning organization. Pertama adalah mental model itu memang eksis, ada ya di kepala kita, di pikiran kita, dan itu mempengaruhi pilihan kita dan tindakan kita. Kemudian kenapa disebut model? Karena ini memang mengkonstruksikan dari pengalaman kita tentang peta-peta mental ya. Jadi pengalaman itu yang membentuk kita seperti apa di kepala kita ya. Kemudian data, gambar, asumsi, kisah yang masuk ke dalam kita ini dari orang semuanya adalah masuk menjadi bagian dari kita yang kemudian kita olah, dan disitulah kita membentuk sebuah pemahaman yang memang ada di kepala kita gitu ya, yang barangkali atas dasar input-input dari luar. Nah, kemudian yang ideal memang seharusnya itu berdasarkan sebuah proses pemikiran yang tepat gitu ya, yang kita sebut dengan jenjang pemikiran ya. Nah, ini ya, jenjang simpulan atau jenjang pemikiran itu ya kita lihat misalnya dari bawah prosesnya ya, yang kita harapkan prosesnya begini, dari mulai data yang masuk kita pahami, kemudian data itu kita pilih, lalu kita berikan makna, kemudian ada asumsi-asumsi, lalu kita tarik simpulan, kemudian membuat keyakinan dan pilihan-pilihan, dan kemudian kita membuat tindakan. Tapi sering kita mengalami loncatan kan begitu ya, loncat dari data yang ada langsung kita simpulkan, seolah-olah kenapa seperti itu? Nah, itulah mental model. Semua sudah ada di benak kepala kita. Karena itu penting sekali untuk melakukan putaran reflektif. Itu kata Chris Argyris, modelnya seperti ini. Jadi artinya apa? Kita merefleksi. Benar nggak sih yang saya sampaikan? Gitu ya. Kenapa nggak kita tanya dulu? Nah, di sinilah barangkali kita melakukan inquiry kan begitu ya, kepada orang lain. Tanya supaya tepat ya. Karena itulah mari kita pahami bagaimana pembentukan mental model ini. Nah, secara umum, mental model terbentuk dari 4 prinsip. Yang pertama adalah penghapusan. Jadi kita memilih dan menyaring menutupi beberapa bagian. Ya. Ini sering lah ya, kita misalnya ada suku tertentu yang bicaranya keras, lantang gitu ya. Ketika ketemu orang seperti itu, kita menghapus informasi lain, kita katakan, oh pasti kamu orang dari suku tertentu, kan begitu ya. Begitu juga misalnya orang rambutnya keriting gitu ya, kulitnya lebih gelap, dia mengatakan wah kamu pasti dari daerah ini kan gitu. Itu adalah ya, seperti itu. Kemudian kalau kita kedua adalah dengan pembentukan, jadi mencari pola dan mana hal yang paling mudah ya, kita membentuk, mengimposing ya kepada bentuk seperti itu. Kalau seperti ini nih kayaknya begini kan gitu ya, seperti itu ya.
Kemudian distorsi, ya, ini mengubah pengalaman, mengurangi dan melengkapi bagian. Jadi misalnya begini, mohon maaf ya, misalnya ada sekelompok orang dari organisasi tertentu yang selama ini kelakuannya seperti itu kan begitu ya. Ketika kita melihat perilaku seperti itu, wah ini pasti dari orang itu, padahal belum tentu ya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang paling sering adalah generalisasi gitu ya. Kita mengeneralisir dengan atas dasar pengalaman kami sebelumnya yang mengatakan bahwa orang yang seperti itu gitu ya. Ini seperti ini sebenarnya. Jadi apakah itu realitas yang sebenarnya? Belum tentu kan. Nah, disinilah barangkali penting untuk kita pahami selanjutnya bagaimana sebenarnya mengubah mental model agar lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kenapa penting ya? Karena memang mental model ini adalah sebuah model yang sesuai sama dengan realitas objektif sekitar kita, itu harapannya ya. Jadi sini perlu pemahaman bersama atau share meaning sehingga keputusan yang dibuat itu menjadi lebih sesuai, lebih tepat, dan lebih efektif. Yang berikutnya adalah sadari bahwa mengambil keputusan maka mental model kita adalah faktor yang sangat mempengaruhi ketepatan kita. Kan itu memang harus baiknya kita mendiskusikan dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah jangan tercepat menyimpulkan ya, leap of abstraction seperti tadi, oh data seperti ini belum cukup kita simpulkan, karena itu bisa jadi membuat kita salah. Berikutnya adalah kita mesti melihat kira-kira sebab akibatnya apa ya. Dengan demikian, kalau seperti ini, apa akibatnya? Kalau ini kita ubah, apa sebetulnya? Atau kita lihat left, right, hand column ya. Jadi ini seperti ini, akibatnya seperti apa. Jadi proses seperti ini akan membuat kita lebih sesuai dalam membuat keputusan. Yang berikutnya adalah ini juga ada istilah balancing inquiry and advocacy. Jadi menyeimbangkan antara kita menyelidiki dan menjelaskan secara berimbang. Dalam konteks seperti ini adalah misalnya ketika dalam organisasi formal atau pribadi kita harus melakukan sebuah proses review, mempelajari, mendengarkan, baru kemudian menjelaskan. Jadi jangan didahulu atau kebiasaan kita bisa memotong kalimat, pengen tampil di depan, ini pelan dari proses kita perbaiki supaya kita lebih tepat di dalam beraction atau membuat pilihan dan kemudian membuat keputusan. Nah, jadi yang terakhir adalah bagaimana kita menyeimbangkan juga antara teori dengan praktek itu lebih dekat gitu ya, lebih dekatkan. Jadi teorinya seperti ini, misalnya saya percaya pada setiap orang, saya punya kepercayaan. Tapi sisi lain kok prakteknya sulit ya untuk meminjamkan uang pada orang lain. Nah, kita dekatkan, ternyata tidak sulit kok meminjamkan uang kepada orang lain. Ya, karena orang lain pun menginginkan bantuan dan dia pun ingin melakukan pengembalian dengan baik. Nah, jadi pesan utama di dalam mental model pada akhirnya bisa diringkas ya, oleh teman-teman coba itu seperti ini. Jadi learn to listen and listen to learn. Apa artinya? Supaya kita tidak salah di dalam membuat positioning, salah di dalam membuat keputusan, dan salah membuat tindakan, maka kita mesti membiasakan diri untuk selalu mendengarkan. Dan juga belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan untuk belajar. Jadi tidak usah terburu-buru, karena terburu-buru bisa kemudian mengakibatkan kita salah di dalam membuat positioning, salah membuat keputusan, dan salah membuat tindakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.